Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Wahyuni, NIM 1904030007 dari kelas Teknik Industri A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pemesinan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti praktikum Teknik Industri Terintegrasi 1, tepatnya di Laboratorium Proses Manufaktur. Adapun materi yang dibahas dalam proses pemesinan ini adalah yang pertama mengenai proses bubut, komponen-komponen yang terdapat pada mesin bubut, pengerjaan part ragum. Kemudian yang kedua ada proses scrap, komponen-komponen yang terdapat dalam mesin scrap, kemudian pengerjaan part ragum menggunakan mesin scrap. Dan yang terakhir ada proses drilling dan kerja bangku, komponen-komponen yang terdapat di dalam mesin drilling, dan proses pengerjaan part ragum dalam proses drilling dan kerja bangku. Baiklah, yang pertama itu mengenai proses bubut. Proses bubut merupakan salah satu dari berbagai macam proses permesinan, di mana proses permesinan sendiri adalah proses pemotongan logam yang bertujuan untuk mengubah bentuk suatu benda kerja dengan pahat potong yang dipasang pada mesin perkakas. Proses bubut dapat didefinisikan sebagai proses permesinan yang biasa dilakukan pada mesin bubut, di mana pahat bermata potong tunggal pada mesin bubut bergerak memakan benda kerja yang berputar. Dalam hal ini, pahat bermata potong tunggal adalah gerak potong dan gerak translasi, pahat adalah gerak makan. Kemudian, ada 18 komponen yang terdapat dalam mesin bubut. Yang pertama ada handle, yang kedua ada tuas, ketiga poros potong bubut atau skrup hantar, yang keempat cak rahang 3, yang kelima handle untuk kunci mur, yang keenam pemegang pahat, yang ketujuh eretan atas, yang kedelapan senter dalam kepala lepas, yang kesembilan eretan melintang, yang ke-10 alas mesin atau landas eretan, yang ke-11 kepala lepas, yang ke-12 roda tangan, ke-13 tuas untuk mengatur jumlah perputaran poros utama, yang ke-14 tuas untuk poros utama, yang ke-15 roda untuk memindahkan support, ke-16 lemari kunci, 17 tuas untuk menjalankan satu awal lewat proses utama, dan yang ke-18 adalah poros utama. Selanjutnya adalah mengenai proses pengerjaan part ragum pada mesin bubut. Pada proses pembuatan part ragum digunakan mesin bubut. Mesin bubut digunakan untuk membuat part yang berbentuk silindris seperti ulir, pemutar ulir, dan tutup pemutar. Mesin bubut dapat juga digunakan untuk membuat ulir luar pada part ulir. Proses pembuatan ulir dibutuhkan 3 kali proses pemakanan untuk mencapai dimensi ulir luar yang diinginkan. Setelah mesin bubut, selanjutnya adalah proses scrap. Proses scrap pada dasarnya adalah proses pemesinan yang menggunakan pahat mata potong tunggal dan hanya melakukan penyayatan berbentuk garis lurus. Dengan adanya proses pemesinan yang lain, sebenarnya proses scrap ini adalah proses yang paling tidak efisien. Artinya, waktu yang diperlukan dalam proses scrap ini relatif lama dan kurang efektif dan hanya digunakan untuk pengerjaan pengasaran. Kemudian prinsip kerja scrap. Mesin scrap adalah mesin perkakas yang memiliki gerak utama lurus bolak-balik secara vertikal maupun horizontal. Benda kerja diikat atau dijepit pada ragum, kemudian disayat menggunakan pahat yang bergerak lurus maju mundur. Gerakan maju untuk menyayat dan gerakan mundur untuk tanpa penyayatan. Adapun komponen pada mesin scrap antara lain yang pertama ada badan mesin, yang kedua ada meja mesin, yang ketiga ada lengan, yang keempat ada eretan pahat, yang kelima ada pengatur kecepatan, yang keenam ada tuas panjang langkah, yang ketujuh tuas posisi pahat, yang kedelapan tuas pengatur gerakan otomatis, dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah pahat. Adapun proses pengerjaan part ragum pada mesin scrap, pada pengerjaan part ragum, mesin scrap digunakan untuk mengerjakan bidang yang rata, cembung ataupun cekung. Dan part ragum yang dibuat dengan menggunakan mesin ini antara lain penjepit berjalan, penjepit tetap, dudukan ulir, dan badan ragum. Selanjutnya adalah proses kerja drilling. Mesin bor atau yang dikenal dengan drilling memiliki fungsi untuk membuat lubang pada benda kerja. Pada mesin drilling yang bergerak hanya mata bor, sedangkan benda kerja dalam keadaan diam. Mata pahat akan berputar dan bergerak vertikal ke bawah untuk melubangi benda kerja sesuai dengan dimensi yang diinginkan. Proses gurdi atau drilling dimaksudkan sebagai proses pembuatan lubang bulat dengan menggunakan mata bor atau twist drill.
Prinsip kerja drilling yaitu sebuah pahat pemotong yang ujungnya berputar dan memiliki satu atau beberapa sisi potong dan galur yang berhubungan kontinu atau di sepanjang badan gurdi. Adapun komponen pada mesin drilling itu ada 8. Yang pertama ada base atau dudukan, yang kedua ada kolom atau tiang, yang ketiga ada table atau meja, yang keempat ada drill atau mata bor, yang kelima ada spindle, yang keenam ada spindle head, yang ketujuh ada drill feed handle, dan yang terakhir ada kelistrikan. Selanjutnya adalah mengenai prinsip kerja bangku. Kerja bangku adalah proses pengerjaan benda kerja yang dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia. Agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang terampil dalam melakukan kerja bangku, membutuhkan adanya pendidikan dan latihan rutin. Dan yang terakhir adalah proses pengerjaan part ragum pada proses drilling dan kerja bangku. Dalam pengerjaan part ragum, bangku kerja yang digunakan yaitu obeng untuk mengunci mur yang mengikat badan ragum dengan penjepit tetap dan mur yang mengikat penjepit tetap dengan papan penjepit. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.